Hai semuanya, jadi di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu Person-Centered Counseling. Namun sebelum itu, ada baiknya kita memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Jadi yang pertama ada Ida Yuratih Krisnanti dengan 3 digit NIM terakhir 100, yang kedua ada Alodia Kinanti dengan 3 digit NIM terakhir 169, yang ketiga ada Devi Tri Alfiani dengan 3 digit NIM terakhir 215, dan yang terakhir ada Ria Melia dengan 3 digit NIM terakhir 222. Sekarang mari kita masuk ke video penjelasan. Person-Centered Counseling merupakan sebuah gagasan non-direktif terhadap teori psikoanalisis yang dikembangkan pada tahun 1940-an oleh tokoh bernama Carl Rogers. Dalam metode ini, klien diberikan kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya agar konselor dapat membantu menghadapi masalah yang sedang klien hadapi. Kunci dasar yang menjadi ciri khas Rogers dan terus ada dalam semua karyanya adalah rasa kepercayaan pada kemampuan klien untuk terus berkembang secara konstruktif. Person-centered ini menentang peran konselor adalah sebagai otoritas yang paling tahu, dan klien adalah sebagai orang pasif yang hanya mengikuti keyakinan konselor. Terapi ini berakar pada kemampuan klien dalam hal kewaspadaan dan perubahan diri dalam konteks sikap dan perilakunya. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai filosofi dasar dari person-centered therapy. Nah, yang pertama itu individu mengalami berbagai aspek pengalaman secara unik. Dalam hal ini, manusia dari lahir mengawasi lingkungan dalam hal kesenangan dan ketidaknyamanan, juga mengembangkan kesadaran akan dirinya sendiri dan kebutuhan akan penghargaan positif yang berpengaruh pada harga diri mereka. Kemudian yang kedua, ada pandangan manusia adalah positif. Nah, di person-centered therapy mengambil pandangan positif terhadap manusia atau individu yang artinya manusia memiliki kecenderungan untuk berfungsi secara penuh. Jika kebutuhan tersebut terpenuhi, individu dapat mengalami tingkat fungsi psikologis yang optimal, mencakup keterbukaan, kreativitas, dan tanggung jawab. Kemudian, yang ketiga itu dilatar belakangi adanya pengalaman perasaan klien yang sebelumnya ditolak kesadarannya. Nah, hubungan terapik antara klien dan terapis dibangun dengan penerimaan apa adanya tanpa menghakimi, sehingga klien dapat bergerak menuju peningkatan kesadaran, spontanitas, kepercayaan dalam hidup, dan keterarahan batin. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang tujuan. Yang pertama, terapis membuat klien untuk mengarahkan diri sendiri. Ketika klien bisa mengarahkan dirinya sendiri, klien akan menjadi lebih realistis dalam persepsi mereka, lebih baik dalam pemecahan masalah, dan kurang defensif dengan orang lain. Yang kedua, membantu klien mencapai tingkat kemandirian dan integrasi yang lebih besar. Terapi person-centered berfokus pada orangnya, bukan pada masalah yang diceritakannya. Menurut Rogers, terapi bukan hanya untuk memecahkan masalah, melainkan juga untuk membantu klien dalam proses pertumbuhannya sehingga mereka dapat mengatasi masalah dengan lebih baik saat mereka mengidentifikasinya. Lalu yang ketiga, terapis memiliki kapasitas untuk mendefinisikan dan mengklarifikasi tujuan dari klien. Terapis memberi cara terbaik untuk membantu klien mencapai tujuan dan menemukan jawaban mereka sendiri. Lalu, ada yang terakhir, memfasilitasi suasana yang mendukung untuk membantu klien mencapai aktualisasi diri. Menurut Rogers, aktualisasi diri memiliki beberapa karakteristik, yaitu keterbukaan terhadap pengalaman, kepercayaan pada diri mereka sendiri, dan kemauan yang terus berkembang. Inti dari terapi person-centered adalah kondisi yang diperlukan untuk membawa perubahan kepribadian. Menurut Rogers, jika kondisi berikut terpenuhi, perubahan positif akan terjadi pada klien. Yang pertama adalah psychological contact, di mana Broadly menjelaskan konsep kehadiran, yakni terapis tidak hanya berada di ruangan yang sama dengan klien, tetapi juga memunculkan kemampuannya untuk bisa hadir dan terlibat langsung dengan klien. Yang kedua ada incongruence, di mana klien harus dalam keadaan kerentanan psikologis seperti takut, cemas, ataupun tertekan. Kerentanan ini merupakan ketidaksesuaian antara persepsi seseorang tentang dirinya dan pengalaman yang sebenarnya yang kadang tidak disadari oleh klien. Yang berikutnya ada congruence dan genuineness, di mana dalam hubungan terapeutik, terapis harus benar-benar menjadi dirinya sendiri. Congruence mencakup kesadaran penuh, komunikasi seseorang dengan orang lain, spontan, dan terbuka dalam hubungan dengan orang lain. Genuineness dalam terapi berarti bahwa terapis adalah dirinya yang sebenarnya dalam perjumpaannya dengan kliennya.
Yang berikutnya ada unconditional positive regard or acceptance, di mana terapis harus menerima dan menghargai klien apa adanya, bahkan ketika mereka berbohong. Yang berikutnya ada empati, di mana berempati adalah kemampuan untuk masuk ke dalam dunia orang lain tanpa dipengaruhi oleh pandangan dan nilai dari diri sendiri. Dan yang terakhir ada perception of empathy dan acceptance, di mana komunikasi harus berjalan dua arah. Terapis harus menerima dan memahami klien secara empatik tanpa syarat. Sedangkan untuk klien, mereka harus memahami dalam beberapa cara bahwa dia sedang dipahami dan diterima. Komunikasi empati dan penerimaan dapat bersifat verbal ataupun non-verbal yang bersifat alami dan tidak dipaksakan. Selanjutnya, kita bahas mengenai teknik. Nah, person center terapi lebih menekankan sikap terapis sehingga tidak menggunakan pengujian diagnostik, interpretasi, pengambilan riwayat kasus, atau pertanyaan ataupun pencarian informasi. Nah, adapun sikap dari terapis diantaranya berusaha untuk mendengarkan secara aktif, merefleksi perasaan, klarifikasi, dan ada untuk klien. Hubungan konselor dengan klien merupakan hal yang sangat krusial. Hal tersebut membantu klien dalam mengungkapkan permasalahan yang sedang ia hadapi. Konselor sudah sepatutnya bertindak empati, menunjukkan rasa hangat, rasa hormat, dan tidak menghakimi klien. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi Person Center ini. Berikut merupakan salah satu contoh kasus yang menerapkan terapi Person Center. Seorang terapis membantu seorang anak yang bernama Justin yang berumur 7 tahun. Justin merupakan anak yang mengalami kekerasan dalam keluarganya yang mana ayahnya juga seorang pemabuk dan meninggal dalam kecelakaan mobil 4 bulan yang lalu. Justin memiliki rasa amarah yang sangat besar dan melampiaskannya kepada orang di sekitarnya. Dalam sesi konseling yang ketiga ini, ia bercerita tentang amarah, kebencian, dan kematian ayahnya yang ia rasakan dalam bentuk suara-suara dalam telinganya yang mana sangat menghantui dan mengganggu pikirannya. Dalam menanggapi hal ini, seorang terapis yang memakai metode Person Center tidak mendiagnosis atau menyarankan sesuatu. Mereka hanya perlu berempati dengan klien yang sedang mengalami kesedihan. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan client center counseling yang dikemukakan oleh Carl Rogers. Untuk kelebihannya, pendekatan ini menekankan bahwa konseling dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam proses konseling. Konseling diberikan kebebasan untuk merubah dirinya sendiri. Nah, konsep ini juga menekankan pentingnya hubungan antar pribadi dalam proses konseling dan pentingnya konsep diri. Konselor juga berperan untuk mengarahkan dan menunjukkan sikap penuh pemahaman dan penerimaan, sehingga dapat membantu konseli dalam proses konseling. Untuk kekurangannya, metode pendekatan ini terlalu berorientasi pada kebudayaan Amerika Serikat yang menghargai kemandirian seseorang dalam mengembangkan potensinya. Jika tidak diberikan arahan yang jelas dari konselor, maka konseli akan kebingungan dan merasa tidak memiliki tujuan yang jelas. Jadi berikut ini adalah referensi yang kami gunakan dalam penyusunan materi kelompok kami. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.